Hai guys, ikutan aku yuk keliling daerah-daerah Chinatown-nya Jakarta. Pasti udah pada tahu kan yang namanya daerah Glodok gitu loh. Nah, aku sendiri sebagai perantau yang sudah lebih lah dari 12 tahun di Jakarta, masih merasa banyak tempat-tempat yang aku nggak tahu. Baik itu lokasinya maupun juga cerita-cerita yang disimpan oleh tempat-tempat tersebut. Nah, karena itu hari ini kami sengaja cuti dari kantor, cuti kerja. Kami ingin mengikuti Jakarta Walking Tour yang diadakan oleh Jakarta Good Guide. Nah, jadi ini tur jalan kaki yang ngajak kita ke berbagai tempat bersejarah. Yuk ikut. Hai Ruby. Faris. Apa kabar Faris? Apa kabar? Kita tunggu satu orang lagi ya. Gila ya, tur ini nggak matok loh berapa kamu harus kasih mereka bayaran. Jadi tergantung kamu aja. Sejauh mana kamu menghargai informasi yang diberikan oleh Mas Farid dan sejauh mana kamu menghargai sejarah. Jadi nanti setelah perjalanan turnya selesai baru kamu kasih ke Mas Farid. Atau kalau kamu nggak mau kasih ya terserah kamu juga sih, Say. Buat teman-teman yang belum pernah ke Glodok, nah ini yang namanya Glodok. Glodok ini tahun 98 salah satu pusat perniagaan elektronik besar yang dijarah di keributan 98. Nah, dua mall yang di kiri kanan kita tadi itu termasuk yang paling banyak korbannya pada waktu itu. Penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Tadi aja lewat di bawah jembatan penyeberangan itu begidik dah bulu kuduk sambil Al-Fatihah berdoa untuk para korban. Jangan sampai ya Indonesia terulang lagi kejadian seperti itu, please. Nah, di kanan kita tadi itu toko teh yang sudah ada dari zaman dulu. Nah, ini tempat wisata diresmikan oleh Pak Anies Baswedan sebelum beliau turun kemarin dari posisinya sebagai gubernur. Bukan tea house. Namanya adalah Apotek Chunghwa. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini jalan house-nya. Dan juga dan jalan ini tuh memang jalan dari dulu yang menuju ke arah Kota Tua. Dan dulu itu ada jalur tram sebenarnya. Jadi sini makanya kemarin tuh sempat viral kan 2021 kalau nggak salah. Ketika mereka ngegali buat MRT, mereka menemukan tuh si jalur tramnya. Karena memang tidak dibongkar. Di sini tuh ada gambar tramnya. Nah, gitu. Dan ini adalah pojokan si Pancoran Tea House ya. Ini si gate-nya itu gate ini. Nah, ini tramnya dulu lewat sini. Tapi dulu gate-nya gate Jepang, berarti ini tahun 1944. Jadi gate-nya itu sebenarnya berganti-ganti. Kayak ini gate Belanda ya. Ini gate Belanda nih, teman-teman bisa ngeliat kondisi Wilhelmina. Itu untuk merayakan naiknya Ratu Wilhelmina kalau nggak salah. Memperingati berapa puluh tahunnya tahun 1938 naiknya Ratu Wilhelmina. Bayar udah ada. Nah, ini nama apoteknya nih, Apotek Chunghwa. Jadi dulu itu dia adalah apotek yang lumayan besar. Banyak yang bilang sih sebenarnya apoteknya udah ada dari tahun 1920-an gitu. Nah, makanya di jalur ini semuanya adalah kebanyakan apotek. Nanti kita jalan ke sana, kita akan lihat sebelah kanan tuh masih banyak apotek-apotek Tionghoa. Cuman kalau ini adalah sebenarnya Kota Tua itu enggak. Dulu tuh Kota Tua tuh punya itu tuh bagus ya. Punya Gate Amsterdam namanya. Tapi sayangnya dibongkar. Ini di sebelah mana sekarang posisinya? Posisi antara lapangan Fathahillah menuju ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi dari Pelabuhan Sunda Kelapa masuk ke Kota Batavia atau ke Kota Tua itu tuh ada gate itu. Di tengah-tengahnya itu ada si jalur tram. Jadi tramnya tuh lewat di bawah itu bagus ya. Kalau kita membayangkan tahun itu, tapi kemudian akhirnya dibongkar. Itu besar ya? Iya. Nah, dibongkar itu gara-gara akhirnya jalanannya juga diluasin. Tapi tinggalnya itu di daerah sekarang itu jalan perniagaan, tapi dulu tuh namanya adalah Patekoan. Nah, si Kapten Tionghoa ini di abad ke-17 itu tuh suka sekali memberikan teh gratis. Farid, siapa nama kaptennya? Aku ya pernah baca. Ganji. Oh, bukan beliau berarti. Gandji. Bacanya kalau nggak salah kata orang-orang yang bisa baca kanci. Tapi tulisannya Ganji. Bisa di Google. Dia tuh terkenal sekali di daerah Patekoan itu. Dia punya rumah besar dan dia selalu memberikan 8 teko secara gratis buat semua orang.
Kenapa 8? Nah, kenapa 8? Iya. Karena 8 itu adalah angka yang dianggap keberuntungan. Infinity. Ya. Tidak punya nggak putus gitu-gitu. Iya, iya. Jadi 8 itu punya ada keturunan Tionghoa di sini? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Enggak. Jadi 8 itu berbeda dengan 4. Kalau 4 kan dihindari deh kalau mereka ya. Jadi kalau 8 itu justru banyak simbol panjang umur, gitu, longevity gitu. Iya, iya. Makanya dikasih 8. Nah, untuk menghormati sang kapten dan tradisi patekoan itu, makanya si Pancoranti House ini memberikanlah 8 teko gratis. Tapi ini kayaknya cuma ada sih sebenarnya isinya, tapi pakai tumbler sendiri kayak kalau misalnya mau ngisi. Dia di jalanan kayak gitu. Nggak kebayang di daerah Glodok itu, rumahku di Kebon Jeruk, which is jauh sebenarnya meskipun Jakarta Barat dari sini, tapi ya it was traumatizing. Oh siap. Ya, dan banyak yang meninggal. Oke, kita mulai jalan. Ayo. Kita jalan ke sebelah sini ya. Siap. Nanti kalau misalnya mau berhenti, mau foto, mau jajan, bilang aja ya. Siap. Tapi duluan ya. Ya, Biar mau jalan. hati-hati ya. Kakak jalan dulu. Siap. Ada satu komoditas ini yang dijual di Glodok ini yang kemungkinan tidak banyak kita temukan di pasar-pasar lain. Yang putih-putih sebelah kiri ini ada itu kayaknya. Yes. Oh, kok kamu tahu? Kamu tahu pernah makan? Kamu tahu? Pernah minum juga. Karena kan mereka di itu ya, itu sebenarnya nama ikan. 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 Aku Google lah ikan glodok dan ternyata memang ada ikan glodok. Ada. Nah, ikan glodok ini sama seperti kodok. Dia bisa hidup di darat dan di laut. Di air. Di air tawar. Iya, betul. iya, Nah, oke. biasanya ikan glodok ini banyak di empang. Nah, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada di daerah sini. Tapi dulu katanya banyak yang berburu lah si ikan glodok ini buat dimakan sama mereka. Jadi ada 2 versi nih, bahkan ada 3 versi kenapa namanya glodok. Cuman yang satu lagi kurang terkenal sih karena Yang ketiga versinya apa? dulu glodok itu artinya kayak semacam pintu depan. Oke. Karena ini adalah pintu depannya dari sebelum masuk ke kota tua Glodok. dari arah selatan. Kan selatan, terus baru area glodok dulu, baru masuk ke kota tua gitu. Jadi ada 3 versi, tapi 2 ini sih yang paling terkenal. Tapi sayangnya Pertama sekarang- bunyi air bersih itu ya, Iya, glodok-glodok. ya, itu yang paling terkenal kalau Paling misalnya terkenal. Google biasanya muncul itu. Ini pasar apa? Nah, ini yang namanya Pasar Petak 9. Oh, pasar Petak Ya, 9. ini adalah pasar utamanya Glodok. Jadi kayak pasar yang paling utama lah. Mereka menjual segala macam, mulai dari sehari-hari yang kering kayak misalnya sabun-sabun, baju. Kalau yang sebelah sini buat dekorasi pernikahan, sembahyang, sampai nanti di ujung akan semakin lama semakin basah. Semakin basah itu maksudnya kayak sayuran, Ikan. rempah, ikan, daging, ayam, belut, I see. kodok. Ah, Oke, yang nggak ada di pasar biasa ada di sini. oke. Kenapa namanya Petak 9? Karena dulu ternyata ketika diciptakan si glodok ini berkembang, itu tuh Lagi. mereka berpetak-petak gitu. Oke. Makanya yang sebelah sana petak 6, yang ini petak 9. Jadi kayak petaknya dinomorin. Oke. Kayak ada petak. Kayak blok A, blok Iya, S gitu betul. ya. Ini juga sempat jadi tempat syuting film itu juga perkomunisan Ciko. Yang PPHI apa nggak? Nanti kita cerita tentang Baru sembahyang ke sini. lebih besar. Wow. Dan itu padahal lebih tinggi dari kita semua.
semua. Ini segitu-segitu masukin ke dalam. Kalian tahu nggak berapa harga videonya? 2018. Ini 2018 berarti udah 5 tahun yang lalu ya. 12 juta. Yang segede gini. Satu Dapat 2. dapat 2. Itu Dewi Kuam M. Secara kolektif oleh si orang-orang yang tinggal di gang ini. Oh, Meskipun oke. kamu sebenarnya sama sih kalau misalnya orang Islam musola gitu, ada Ya, musola di ha. atau ada gereja di sekitarnya gitu. Jadi kayak mereka malam itu buat warganya bisa sembahyang nggak terlalu jauh gitu. Tapi sebenarnya kalaupun pengen punya di rumah pun punya altar sebenarnya boleh, bisa juga, tapi biasanya nggak sebesar ini. Kayak biasanya itu kayak cuman altar yang ditempel di tembok, terus ada hiunya ditaruh setiap hari diganti, ada berdoa gitu. Karena mereka kan sepertinya tidak mengenal kayak misalnya kalau ke gereja hari Minggu atau kalau misalnya orang Islam itu hari Jumat, mereka itu mengenalnya per tanggal. Itu Konghucu itu. Iya. Asik. Tanggal 1 dan tanggal 15 biasanya, tapi tanggalan Cina 1-15 tanggalan Cina itu biasanya mereka ke kelenteng dalam 1 bulan 2 hari itu tuh biasanya rame. Makanya aku nggak hafal, makanya kayak kadang karena sama keturunannya kayak karena keturunannya udah tinggal di pindah-pindah. Oh, Mereka mungkin oke. pindah dari yang menarik itu 2018 atau 2019 pokoknya sebelum COVID itu aku sempat kesini beberapa hari sebelum Natal. Mereka karena kan aku sempit kan di dalam tuh paling. Oke, kita ke Tuas Bio, kita masuk ke Tuas Bio. Hmm?